Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, perkenalkan kami dari kelompok 4 akan memberikan materi mengenai tumor otak. Berikut kami perkenalkan anggota kelompok kami. Yang pertama, saya sendiri, Hafizah Aulia Hafsyari, NIM 016. Saya Gita Alfauzia Salsabila, NIM 018. Saya Oktaviani Nur Hidayah dengan NIM 037. Saya Selvi Laisya Lutfiah dengan NIM 038. Saya Fardani Nur Anissa dengan NIM 039. Tumor adalah pertumbuhan abnormal di jaringan otak yang bersifat jinak atau ganas dan membentuk massa dalam ruang tengkorak kepala atau intrakranial. Tumor otak termasuk lesi desak ruang, yang artinya proses pertumbuhannya dapat mendesak organ yang ada di sekitarnya, sehingga organ tersebut dapat mengalami gangguan. Para peneliti menduga bahwa sel-sel abnormal dalam otak terbentuk karena adanya mutasi DNA pada genetik sel normal. Ketika terjadi mutasi DNA, sel yang seharusnya mati justru tetap hidup dan tumbuh berdampingan dengan sel normal. Merupakan sel abnormal ini yang akhirnya akan membentuk tumor. Meski demikian, terdapat beberapa faktor resiko terjadinya tumor otak, diantaranya 1. Genetik, 2. Paparan radiasi, 3. Pencemaran lingkungan, 4. Kebiasaan merokok, dan 5. Infeksi virus HIV atau AIDS. Tumor otak dibagi menjadi dua jenis. Yang pertama yaitu tumor jinak dengan ciri-ciri bentuk sel relatif normal, pertumbuhan lambat, tidak menyebar, memiliki selubung yang membatasi dengan jaringan sehat, serta bisa berbahaya atau bisa tidak. Yang kedua yaitu tumor ganas, dengan ciri-ciri bentuk sel dan DNA tidak normal, pertumbuhannya cepat, bisa menyebar ke organ lain, tidak terselubung, dan akan berbahaya bila tidak diterapi. Patofisiologi. Tumor otak berasal dari sel atau koloni stem sel tunggal dengan DNA yang abnormal. DNA abnormal yang berlebihan menyebabkan pembelahan mitosis sel yang tidak terkontrol. Sistem imun tidak mampu membatasi dan menghentikan pertumbuhan sel baru yang masif ini, sehingga muncullah tumor. Pada saat tumor membesar dan meluas, terjadi kompresi dan infiltrasi yang menyebabkan kematian jaringan otak. Manifestasi klinis. Tanda dan gejala umum yang disebabkan oleh tumor otak meliputi sakit kepala yang sering, mual atau muntah, kejang, mengalami masalah penglihatan dan pendengaran, kesulitan menjaga keseimbangan tubuh, kesulitan bicara, membuat keputusan atau mengikuti perintah, serta perubahan kepribadian dan perilaku. Baik, sekarang kita masuk pada tata laksana dari tumor otak. Penata laksanaan yang dapat dilakukan pada tumor otak diantaranya yaitu yang pertama, radioterapi. Radioterapi ini adalah pengobatan dengan sinar radiasi yang diarahkan di satu titik untuk mengecilkan tumor. Lalu yang kedua, dengan obat-obatan kemoterapi. Yang ketiga, pembedahan. Pembedahan ini dilakukan untuk mengurangi tekanan intrakranial dan mengangkat tumor yang dilakukan melalui pembukaan tengkorak atau kraniotomi. Yang selanjutnya yaitu dengan menggunakan terapi obat. Obat-obatan seperti kortikosteroid, antikonvulsi, antasid dan laksatif, terapi cairan atau elektrolit, oksigenisasi, dan juga dukungan ventilator. Selanjutnya yaitu pencegahan dari tumor otak. Untuk menghindari timbulnya tumor otak ini, terdapat beberapa upaya yang dapat dilakukan, diantaranya yaitu mendeteksi dini melalui MRI, tidak membiarkan stres berat secara terus-menerus, batasi radiasi langsung yang berlebihan, seperti penggunaan gadget, terapkan pola makan sehat dengan gizi seimbang, hindari rokok dan konsumsi alkohol, periksa kesehatan secara teratur terlebih jika ada riwayat keluarga yang mengidap tumor otak, dan yang selanjutnya jangan mengonsumsi obat-obatan tertentu sebelum mendapat rujukan dokter, karena hal tersebut dapat merangsang perkembangan sel kanker. Dan yang terakhir yaitu dengan olahraga secara teratur. Yang selanjutnya yaitu komplikasi dari tumor otak. Tumor otak ini dapat memunculkan beberapa komplikasi, diantaranya yaitu seperti kelumpuhan, buta, tuli, atau hilang kemampuan indera penciuman, amnesia atau hilang ingatan, kebas dan kejang, perubahan kepribadian, stroke hemoragik, kanker otak jika tumor tersebut mengganas. Selanjutnya yaitu pemeriksaan penunjang. Yang pertama ada CT scan atau MRI, tujuannya untuk memperlihatkan semua tumor intrakranial. Yang kedua ada pemeriksaan cairan cerebrospinal yang tujuannya untuk melihat adanya sel tumor. Yang ketiga ada biopsi untuk mendiagnosis kedudukan tumor yang dalam. Yang keempat ada angiografi cerebral untuk memberikan gambaran pembuluh darah cerebral dan otak tumor. Yang terakhir ada electroencephalogram atau EEG untuk mendeteksi abnormalitas gelombang otak. Berikutnya yaitu pengkajian. Yang pertama
pertama pengkajian identitas, kedua riwayat penyakit sekarang dan terdahulu, riwayat penyakit keluarga, riwayat psikososial dan spiritual. Pemeriksaan fisik meliputi status kesehatan umum pada pasien dengan tumor otak terjadi peningkatan tekanan darah, bradikardi, penurunan kesadaran, lalu keji frekuensi pernafasan, iramanya, dan suhu tubuhnya. Pasien tumor otak juga mengalami nyeri pada kepala hebat, terus-menerus, dan pada muka mengalami penebalan atau odem. Mata kabur, pada paru biasanya mengalami sesak karena peningkatan tekanan intrakranial dan integumen. Pada tumor otak biasanya kulit kering, kasar, dan turgor menurun. Ada 11 pengkajian pada pola Gordon. Yang pertama, pola manajemen kesehatan, pola nutrisi dan metabolik. Yang ketiga, pola eliminasi. 4, pola aktivitas dan latihan. Kelima, pola istirahat tidur. Keenam, pola persepsi kognitif. Ketujuh, yaitu kajian konsep diri dan persepsi diri. Pola hubungan peran, pola reproduksi dan seksualitas, pola toleransi terhadap stres dan coping. Yang terakhir yaitu pola sistem kepercayaan. Selanjutnya kita akan membahas tentang diagnosa keperawatan. Berdasarkan buku SDKI, diagnosa keperawatan yang sering muncul pada pasien dengan tumor otak yaitu yang pertama, nyeri kronis berhubungan dengan penekanan syaraf dengan kode D.0078. Yang kedua, ada nausea berhubungan dengan peningkatan tekanan intrakranial dengan kode D.0076. Selanjutnya ada ansietas berhubungan dengan ancaman terhadap kematian dengan kode D.0080. Yang keempat ada resiko perfusi cerebral tidak efektif berhubungan dengan tumor otak dengan kode D.0017. Yang terakhir ada resiko jantung berhubungan dengan gangguan keseimbangan dengan kode D.0143. Selanjutnya kita akan membahas tentang intervensi keperawatan. Yang pertama yaitu diagnosanya nyeri kronis berhubungan dengan penekanan syaraf dengan intervensi manajemen nyeri dengan kode I.08238. Observasinya, identifikasi lokasi, karakteristik, durasi, frekuensi, kualitas, dan intensitas nyeri. Yang kedua, identifikasi skala nyeri serta faktor yang memperberat dan memperingan nyeri. Selanjutnya ada terapeutik, berikan teknik non-farmakologis untuk mengurangi rasa nyeri. Lalu kontrol lingkungan yang memperberat rasa nyeri. Selanjutnya ada edukasi, jelaskan strategi meredakan nyeri, anjurkan teknik non-farmakologis untuk mengurangi nyeri. Lalu ada kolaborasi pemberian analgetik jika perlu. Setelah dilakukan intervensi manajemen nyeri, diharapkan tingkat nyeri menurun dengan kode L.08063. Lalu diagnosa yang kedua, nausea berhubungan dengan peningkatan tekanan intrakranial, yaitu manajemen mual dengan kode I.03117. Dengan observasi, identifikasi dampak mual terhadap kualitas hidup, monitor mual, lalu terapeutik, kendalikan faktor lingkungan penyebab mual, kurangi atau hilangkan keadaan penyebab mual, misal kecemasan, ketakutan, kelemahan. Lalu ada edukasi, anjurkan istirahat dan tidur yang cukup, anjurkan sering membersihkan mulut, anjurkan penggunaan teknik non-farmakologis untuk mengatasi mual. Lalu yang terakhir ada kolaborasi pemberian antiemetik jika diperlukan. Setelah dilakukan intervensi manajemen mual, diharapkan tingkat nausea menurun dengan kode L.12111. Selanjutnya ada ansietas berhubungan dengan ancaman terhadap kematian dengan intervensi reduksi ansietas dengan kode I.09314. Observasinya, identifikasi saat tingkat ansietas berubah, monitor tanda-tanda ansietas, lalu terapeutik, temani pasien untuk mengurangi kecemasan, pahami situasi yang membuat ansietas, lalu ada edukasi, informasikan secara faktual mengenai diagnosis, pengobatan, dan prognosis, lalu anjurkan mengungkapkan perasaan dan persepsinya. Yang terakhir ada kolaborasi pemberian obat anti-ansietas jika diperlukan. Setelah dilakukan intervensi reduksi ansietas, diharapkan tingkat ansietas menurun dengan kode L.09093.